Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang 105. Hari ini kita akan melanjutkan kajian menarik kita masih terkait dengan kesadaran. Kita sudah membahas dalam beberapa episode yang terakhir bahwa manusia ini memiliki kesadaran yang kemudian kita bisa mengukurnya dengan berbagai macam cara. Di antaranya kita bisa mendapati adanya kesadaran yang disebut sebagai awareness dan kemudian ada kesadaran yang lebih dalam lagi yang disebut sebagai consciousness. Tetapi kemudian kita mendapatkan fakta menarik juga di luar kesadaran manusia, ternyata kita juga menemukan kesadaran di alam sekitar kita, bahkan di alam semesta. Dan kita sudah melakukan kajiannya dan membangun kesimpulan bahwa ternyata kesadaran jagat raya, alam semesta, juga kita bisa melakukan pengukurannya. Poin utamanya, alam semesta ternyata memberikan respon. Seperti manusia juga memberikan respons. Dan itu menggambarkan adanya kesadaran. Sahabat sekalian, sebagaimana manusia yang memiliki kesadaran permukaan yang bernama awareness dan kemudian yang lebih mendalam adalah consciousness, alam semesta juga memiliki tingkat kesadaran semacam itu. Ada awareness dan ada consciousness, meskipun kemudian kita mendapati bahwa awareness, respons yang diberikan oleh alam semesta itu lebih dominan dibandingkan dengan consciousness-nya. Tetapi alam semesta selain memberikan respon secara mekanistik dan kemudian kita menyebutnya sebagai respon saintifik berupa aksi reaksi, ya, sebuah hukum aksi reaksi dan hukum keseimbangan, ternyata jagat raya ini juga bisa merespon kebaikan dan kejahatan. Kebaikan yang diberikan kepada alam akan dibalas, direspon dengan kebaikan pula. Sedangkan kejahatan juga akan direspon dengan kejahatan pula. Oke, sahabat sekalian, tetapi ketika kita mencoba membandingkan kesadaran manusia dengan kesadaran alam, kita melihat perbedaannya. Bahwa pada manusia memiliki kesadaran consciousness yang lebih besar porsinya dibandingkan dengan alam semesta. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, kita mendapatkan perbandingan antara kesadaran manusia dengan kesadaran alam semesta. Yaitu ketika Allah menawarkan yang disebut sebagai amanah. Allah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan juga kepada manusia. Ternyata alam semesta, langit dan bumi menolak amanat itu dikarenakan dia takut untuk menanggung beban akibat dari pemberian amanah itu. Dan manusia kemudian menerima amanah itu. Nah, ini dikaitkan dengan tingkat kesadarannya bahwa alam semesta itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan. Sedangkan manusia memiliki kesadaran untuk melakukan pilihan-pilihan itu dengan segala konsekuensinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Alam semesta yang kita sebut sebagai benda mati
Atau kita sudah mendapatkan gambaran bahwa kalau mau disebut sebagai memiliki kehidupan, dia memiliki kehidupan yang levelnya paling rendah. Dia tidak banyak memiliki pilihan dibandingkan dengan manusia yang memiliki kualitas lebih tinggi dalam kualitas kehidupannya. Maka jagat raya ini dalam kenyataannya adalah begitu saja mentaati mengikuti perintah Allah dalam bentuk sunatullah tanpa ada pilihan. Itulah yang kurang lebih digambarkan sebagai menawarkan, mengemukakan amanat kepada alam semesta, tapi alam semesta kemudian tidak memberikan pilihan apapun kecuali taat kepada sunatullah itu. Sedangkan manusia memiliki pilihan untuk menerima atau menolaknya dan kemudian dengan segala konsekuensinya. Oke sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan kajian lebih mendalam lagi dan memperluas lagi untuk mendapatkan kesimpulan kefahaman yang holistik. Maka mari kita melihat bahwa kesadaran itu memiliki level-level. Yang pertama, bahwa kesadaran itu bisa ditinjau dari sisi cakupan ruang dan waktu. Maka kita mendapatkan keadaan atau mendapatkan kefahaman bahwa kesadaran itu bisa berada pada level makrokosmos, yaitu jagat raya yang ukuran ruangnya sampai sekarang tidak diketahui seberapa besarnya. Bisa dikatakan atau dulu dikatakan puluhan miliar tahun cahaya jarak diameternya itu, kemudian berkembang menjadi ratusan dan kemudian sampai sekarang tidak ditemukan batasnya. Kita menyebutnya sebagai makrokosmos, jagat raya yang luar biasa besarnya. Nah, kita melihat bahwa seluruh jagat raya ini terikat di dalam hukum alam. Sehingga dia bisa merespon melalui hukum aksi-reaksi dan hukum keseimbangan. Jadi yang pertama adalah makrokosmos, memiliki kesadaran. Yang kedua adalah skala mikrokosmos. Ketika kita membreakdown seluruh realitas makrokosmos menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, maka kita akan menemukan alam semesta yang halus, yang mikro. Kita sebut, kita kenal sebagai mikrokosmos. Kalau seluruh benda kita breakdown menjadi molekul, menjadi atom, menjadi inti atom, menjadi partikel subatomik sampai ke tingkat quark dan kemudian menjadi medan gaya kuantum, maka kita akan berada di alam mikro atau mikrokosmos itu. Dan menariknya, ternyata semua atau seluruh hukum alam yang bekerja pada makrokosmos sesungguhnya juga bekerja sampai di level mikrokosmos. Artinya ada kesadaran yang bersifat kontinum, mulai dari yang mikrokosmos sampai ke makrokosmos, atau sebaliknya dari level makrokosmos sampai ke wilayah mikrokosmos. Ternyata semua itu diliputi oleh sebuah kesadaran, oleh sunatullah, oleh hukum alam yang sama. Meskipun secara teoritis kemudian teori-teorinya masih terus berkembang. Bisa dikatakan bahwa pada skala makrokosmos itu belum bisa dipersatukan secara teoritis dengan skala mikrokosmos. Tetapi para ilmuwan sudah mendapatkan simpulnya. Sesungguhnya realitas jagat raya itu tunggal belaka. Kesadaran ini sesungguhnya adalah kesadaran yang kontinum, yang terus-menerus tidak terputus mulai dari mikrokosmos sampai ke makrokosmos. Itu adalah level kesadaran yang pertama, berdasarkan cakupan ruang dan waktu. Yang kedua, kita bisa meninjau kesadaran itu dari sisi interaksinya. Bahwa ternyata manusia memiliki kesadaran, jagat raya memiliki kesadaran. Nah, interaksi antara kesadaran manusia dengan kesadaran jagat raya itulah yang kemudian kita juga sudah membahasnya. Yang kita sebut atau kita kenal sebagai kesadaran inner kosmos bagi diri manusia, dan kesadaran outer kosmos, alam semesta yang meliputi kita semua.
Ternyata kesadaran jagat raya itu bisa berbeda dengan kesadaran di dalam diri kita. Atau sebaliknya, kesadaran di dalam diri kita bisa berbeda dengan kesadaran realitas fakta yang ada di luar kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita memiliki sebuah organ yang menjadi interface, peralihan, media peralihan antara kesadaran di dalam diri dengan kesadaran di luar diri kita. Interface itu kita sudah membahasnya adalah otak kita. Otak kita inilah yang menjadi layar monitor yang menjembatani antara realitas di luar diri kita dengan seluruh sistem kesadarannya dan realitas yang ada di dalam diri kita sebagai kesadaran inner kosmos kita. Maka kita harus menjaga kualitas organ kita yang bernama otak itu, karena di sana ada miliaran sel-sel sarafi yang membangun sebuah struktur, sebuah sistem, dan sebuah sirkuit yang menyeluruh. Bekerja secara keseluruhan, secara holistik, otak itu menjadi jembatan. Apakah kesadaran di dalam diri kita nyambung dengan kesadaran di luar diri kita? Dan itulah yang kita lakukan sepanjang hidup kita, membangun kesadaran holistik antara inner kosmos dengan outer kosmos. Nah, yang ketiga, kita bisa memahami kesadaran itu dalam klasifikasi jenisnya. Dan ini menjadi bagian yang akan kita detailkan dalam kajian episode kali ini. Menurut jenisnya, maka kita bisa mendapati kesadaran itu ternyata bertingkat-tingkat. Mulai dari benda mati sampai kepada yang lebih tinggi kualitasnya. Benda mati alam semesta memiliki kesadaran. Tetapi yang lebih tinggi dari yang kita sebut benda mati itu ada kesadaran yang bekerja pada makhluk yang setengah mati, setengah hidup. Kita mengenalnya sebagai virus. Dan kemudian kita juga mengenal lagi kesadaran yang lebih tinggi, yaitu pada bakteri. Dan kemudian terus meningkat pada kesadaran yang lebih tinggi pada nabati atau tanaman, tetumbuhan. Meningkat lagi bertambah kompleks kesadaran itu di level hewani dan kemudian memuncak pada kualitas kesadaran insani. Sahabat sekalian, yang menarik ternyata sistem kesadaran yang bertingkat-tingkat itu menyusun dari yang paling sederhana, menyusun yang lebih tinggi. Molekul-molekul, atom-atom, kemudian menyusun menjadi virus. Virus itu sudah mengandung RNA dan DNA yang kemudian level kesadaran di tingkat RNA dan DNA itu menyusun yang lebih tinggi lagi di level bakteri. Dan kemudian level bakteri itu membentuk sel yang membentuk atau menjadi cikal bakal dasar dari sel manusia. Di mana sel manusia itu kemudian memiliki inti. Di dalam inti itu ada kode-kode genetika mengandung sistem informasi. Sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat hubungan yang luar biasa antara sistem informasi itu dengan tingkat-tingkat kesadaran. Bahwa yang disebut kesadaran itu ternyata sangat erat hubungannya dengan sistem informasi yang ada di dalam makhluk atau jenis-jenis makhluk yang kita sebutkan tadi. Di level benda mati misalnya, sesungguhnya ada sistem informasi. Di dalam inti atom misalnya, itu ada sistem informasi yang inherent di dalam partikel-partikel subatomiknya. Di sana ada kode-kode informasi yang sederhana, tidak sekompleks pada makhluk hidup. Nah, sistem informasi yang ada di dalam inti atom itu kemudian berinteraksi dengan sistem informasi yang lebih luas lagi di dalam struktur atom. Kemudian membangun sistem informasi lagi di level molekul. Dan kemudian sejumlah molekul akan membentuk yang namanya sel. Sahabat sekalian, sistem informasi menjadi basis dari kualitas kesadaran baik yang ada di alam semesta maupun yang ada pada makhluk hidup. Terlebih dahulu marilah kita fahami apa yang dinamakan sebagai informasi itu. Apakah informasi itu berupa benda atau materi yang terlihat oleh mata ataukah
yang ada di balik itu. Sebagai contoh sederhananya adalah terkait dengan huruf-huruf dan kata-kata yang kemudian membentuk kalimat dan seterusnya. Kita bisa melihat dan memahami apa yang disebut sebagai huruf atau abjad itu. A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai Z. Itu bisa katakan sebagai materi, substansi. Nah, yang menarik adalah ternyata di balik substansi ini kita bisa mendapatkan esensi, yaitu makna. Ketika huruf-huruf itu kita susun, M-A-K-A-N misalnya, kita bisa melihat M-A-K-A-N, tetapi ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di balik susunan huruf itu, bahwa M-A-K-A-N adalah bermakna makan. Dan tiba-tiba kita mendapatkan nuansa, imajinasi, persepsi terkait dengan huruf yang disusun itu memunculkan makna, memunculkan informasi. Jadi susunan huruf-huruf itu, substansi yang disusun secara teratur bisa membentuk makna, bisa membentuk informasi, dan informasi itu kemudian menjadi sebuah perintah terkait dengan hukum alam ini. Struktur alam ini mengandung informasi. Sampai sekarang tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan dari mana datangnya informasi yang berbentuk sunatullah, berbentuk hukum alam, berbentuk perintah penciptaan jagat raya, sehingga muncullah ruang, waktu, materi, dan energi itu. Jadi jagat raya ini selain menampilkan yang namanya ruang, waktu, materi, dan energi, ternyata ada sistem informasi yang mengarahkan dinamika jagat raya menjadi yang seperti yang kita pahami sekarang ini. Itu yang pertama, informasi yang ada di dalam alam semesta kita sebut sebagai benda mati atau makhluk mati. Tetapi sistem informasi ini ternyata kemudian membentuk sesuatu yang lebih tinggi lagi dalam kaitannya dengan kesadaran atau makna informasi yang ada di dalamnya, yaitu ketika dia membentuk format-format susunan-susunan tertentu seperti huruf-huruf tadi, P-E-R-G-I, pergi, tiba-tiba memunculkan nuansa informasi di dalam benak kita, di dalam kesadaran kita. Ketika molekul-molekul itu kemudian tersusun di dalam suatu format tertentu, terbentuklah yang namanya virus. Virus diklasifikasikan sebagai makhluk setengah mati, setengah hidup. Karena dia tidak bisa mandiri. Dia hanya bisa hidup ketika dia berada di dalam lingkungan hidup, di dalam sel misalnya. Ketika virus masuk ke dalam sel, maka dia memanfaatkan sistem informasi yang ada di dalam sel itu untuk melanjutkan atau memunculkan kehidupannya. Nah, yang menarik ternyata sistem informasi di dalam virus itu adalah informasi yang sangat sederhana. Kalau dibandingkan dengan sel, maka virus itu tidak berbentuk sel. Dia berbentuk RNA dan DNA bebas dalam struktur tertentu yang bisa hidup ketika dia masuk ke dalam sel. Nah, yang menarik, ini ternyata secara informasi itu bisa diberikan ukuran informasinya. Virus yang sederhana itu terdiri dari susunan molekul-molekul basa ACGT, A itu adenin, sitosin, guanin, dan timin yang membentuk struktur tertentu sehingga mengandung informasi dan kadarnya, kapasitas informasinya hanya sekitar 4 kilobyte. Itu adalah virus yang sederhana. Sedangkan pada virus yang besar, misalnya yang dikenal sebagai megavirus, dia memiliki sistem informasi yang lebih banyak lagi kapasitasnya, yaitu 1,3 juta byte atau megabyte. Semakin tinggi kapasitas memorinya atau semakin tinggi kapasitas informasinya, maka dia memiliki kecanggihan yang lebih tinggi. Kita menyebutnya sebagai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan yang sederhana. Kita bisa melihat pada makhluk yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu bakteri. Kapasitas informasinya semakin tinggi.
Bakteri sederhana itu memiliki kode-kode genetika yang kapasitas memorinya sekitar 580 kilobyte. Tetapi bakteri yang lebih besar lagi itu bisa sampai mencapai 13 megabyte atau 13 juta byte. Nah, ini memiliki kompleksitas dan kesadaran informasi, kesadaran makhluk pada diri bakteri itu lebih tinggi dibandingkan dengan virus. Virus tidak bisa hidup mandiri, tetapi bakteri bisa hidup mandiri. Dan kalau kemudian kita melihat makhluk-makhluk yang memiliki kualitas tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dan artinya kemudian kesadaran yang lebih tinggi yang ada pada makhluk itu, maka kita akan melihat secara konsisten bahwa kapasitas memorinya, kapasitas sistem informasi yang ada di dalam selnya itu semakin tinggi. Pada jamur misalnya, diketahui dia memiliki untai genetika dengan kapasitas informasi sekitar 2,9 megabyte. Tetapi semakin tinggi tanaman itu, ya, kualitas derajat tanaman itu, misalnya pada pohon yang memiliki batang keras, bisa berbunga, berbuah, dan seterusnya, dia telah memiliki kapasitas informasi sebesar 410 megabyte. Jadi semakin tinggi kualitas selnya, semakin tinggi kualitas DNA-nya atau untai genetikanya, maka dia memiliki kapasitas memori yang semakin tinggi dan dia memiliki kualitas kehidupan yang semakin tinggi pula. Dan ini kalau kita bandingkan dengan binatang misalnya, pada binatang semakin tinggi lagi, di mana kapasitas memorinya atau kapasitas informasinya tersimpan di dalam struktur tubuh binatang yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan tumbuhan misalnya. Meskipun pada kualitas binatang juga ada level-levelnya. Misalnya pada lalat. Lalat itu memiliki genom, ya, genom itu adalah sistem informasi yang ada di dalam sel. Baik itu sel tumbuhan, sel binatang maupun sel manusia. Pada lalat digambarkan genomnya itu memuat atau berisi kira-kira sistem informasi sebesar 180 megabyte. Tetapi kalau kita bandingkan dengan binatang mamalia, misalnya tikus, mencit anak tikus, itu dicoba dipetakan genomnya, sistem informasi yang ada di dalam genetikanya, ternyata sudah mengandung 2,5 miliar byte atau gigabyte. Dan ini tidak jauh dengan yang dimiliki oleh manusia sebagai bagian dari makhluk yang menyusui juga, makhluk mamalia. Manusia sebagai makhluk yang derajat kehidupannya, kualitas kesadarannya tertinggi, memiliki tingkat atau kapasitas sistem informasi di dalam genomnya yang paling tinggi. Yaitu setelah dipetakan diketahui sel manusia mengandung genom dengan kapasitas informasi 3,2 gigabyte atau 3,2 miliar byte. Nah, sahabat sekalian, itu baru yang ada di dalam selnya, di dalam inti selnya. Nah, kesadaran manusia, termasuk juga binatang sesungguhnya, pada manusia dan binatang yang memiliki otak, kesadaran dia ada di balik otak itu. Pada manusia misalnya, dikarenakan manusia itu memiliki otak yang tersusun dari kira-kira 100 miliar sel-sel saraf, maka diprediksikan bahwa memori yang ada pada otak manusia atau kapasitas sistem informasinya itu mencapai 1 juta gigabyte. Itu dikemukakan oleh Profesor Terry Senotsky dari Salk Institute for Biological Studies dari California, dari Amerika, yang dia mencoba memahami secara neuroscience kapasitas dari otak manusia itu. Jadi sedemikian besarnya kapasitas memori, sedemikian besarnya kapasitas informasi di dalam otak manusia, yang di balik otak itu adalah jiwa kita. Di mana otak ini menjadi interface, jembatan dari kesadaran inner kosmos dengan kesadaran outer kosmos.
Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah semakin tinggi kapasitas sistem informasi di dalam diri makhluk hidup, maka kualitas kesadarannya akan semakin tinggi dan semakin kompleks pula. Akan lebih menakjubkan lagi ketika kita bicara kombinasi sistem kesadaran itu pada seluruh tubuh manusia, di mana setiap kilogram tubuh manusia tersusun dari kira-kira 1 triliun sel. Dan di dalam setiap sel itu terdapat sistem informasi genom kita sebanyak 3,2 miliar atau 3,2 gigabyte. Jadi kalau kita mau berhitung secara sederhana potensi yang ada di dalam tubuh kita, di mana tubuh kita itu hidup dan dilingkungi oleh roh kita, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran potensi rohiyah. Kesadaran roh kita itu minimal akan sama dengan jumlah sel 100 triliun dikalikan sistem informasi yang ada di dalamnya adalah 3,2 gigabyte. Dikalikan 100 triliun dengan 3,2 miliar, maka ketemulah sekitar 300 miliar triliun byte. Itu baru dikalikan secara sederhana. Padahal kombinasi antar sel dengan sel itu memiliki potensi yang lebih besar. Dikarenakan satu sel itu bisa berkombinasi dengan sebanyak-banyaknya sel yang ada di sekitarnya. Sehingga hubungannya itu bisa menjadi faktorial secara matematik. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa sistem informasi yang ada di dalam ruh kita itu hampir-hampir bisa dikatakan sebagai tidak berhingga. Roh itulah yang ditiupkan, diresonansikan oleh Allah sebagai potensi kesadaran ke dalam diri makhluk hidup, termasuk ke dalam diri manusia, kita semua ini. Makanya Allah mengatakan bahwa pengetahuan tentang roh itu sangat sedikit sekali dikarenakan begitu kompleksnya dan manusia tidak mampu menghitungnya. Betapa besarnya potensi roh yang menghidupi dan menggerakkan seluruh kehidupan manusia, makhluk-makhluk hidup di seluruh jagat raya ini karena dikaitkan dengan sistem informasi yang meliputinya di alam semesta. Maka kita mendapatkan gambaran hierarkinya dari kesadaran alami, kemudian memunculkan kesadaran nabati atau pada tumbuh-tumbuhan, meningkat lebih kompleks lagi pada kesadaran hewani, pada binatang, meningkat lagi pada kesadaran insani pada manusia, dan kemudian lebih kompleks lagi adalah kesadaran rohi atau rohiyah. Nah sahabat sekalian, seluruh kesadaran ini bertingkat-tingkat, mulai dari yang mati menyusun kepada yang lebih kompleks. Kalau dalam tubuh manusia itu adalah dimulai dari atom, molekul, kemudian membentuk sel, dan sel itu memiliki struktur pada tumbuhan, pada binatang, dan pada manusia, dan kemudian semua itu dipengaruhi oleh sebuah sistem informasi yang kita kenal sebagai roh itu. Roh itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk sifat-sifat ketuhanan dan kemudian mengoperasikan, menjadi potensi dari beroperasinya kehidupan kita semua. Termasuk menjadi sistem bagi munculnya kesadaran pada setiap kita. Nah, roh itu adalah sistem informasi yang ditiupkan oleh Allah kepada kita semua, kepada makhluk yang dihidupkannya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Dan Allah meniupkan sebagian rohnya kepada kita, maka kita ketularan sifat-sifat Allah. Ada sistem informasi yang memunculkan kehidupan dikarenakan kita ini ditiupi ruh oleh Allah. Allah maha hidup, kita menjadi hidup. Allah maha mendengar, kita menjadi mendengar. Allah maha melihat, kita menjadi melihat. Allah maha berkehendak, kita bisa berkehendak. Allah maha pencipta, kita juga bisa mencipta. Dan seterusnya, itu adalah sistem informasi yang sesungguhnya diberikan oleh Allah kepada kita menjadi manusia, makhluk hidup yang sangat kompleks dan memiliki kesadaran yang sangat tinggi.
Itu pula yang kemudian menggambarkan kepada kita bahwa sistem informasi yang dibawa oleh roh diberikan kepada kita, ini juga adalah bagian dari eksistensi ilahiyah. Maka di atas kesadaran insani itu ada yang disebut sebagai kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi inilah yang meliputi seluruh jagat raya dan seluruh makhluknya beserta segala peristiwa yang ada di dalamnya. Maka Allah menggambarkan itu di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya yang kita bisa menangkap secara sangat komprehensif digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi atau kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Kekuasaan Allah meliputi seluruh jagat raya. Ilmunya meliputi seluruh jagat raya. Seluruhnya, kehendaknya dan sifat-sifatnya, kesadarannya meliputi seluruh jagat raya. Maka apa yang ada di dalam jagat raya ini sudah diliputinya dan kesadaran kita pun sesungguhnya berada di dalam kesadarannya belaka. Sahabat sekalian, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di kajian berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.